teman-teman, masih dalam pelajaran grammar, tapi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang preposition atau biasa kita sebut dengan preposisi. Nah, dalam bahasa Indonesia, preposisi ini kita sebutkan dengan nama kata depan. Preposisi sendiri, dia dibagi berdasarkan keterikatannya nih, dan ada dua jenisnya, yaitu yang pertama adalah free preposition, atau preposisi yang tidak terikat, kemudian ada juga yang namanya bound preposition, atau disebut juga dengan preposisi yang terikat. Coba kita jabarkan satu persatu ya, apa sih free preposition dan juga bound preposition itu? Nah, yang pertama adalah free preposition. Free preposition itu merupakan preposisi yang tidak terikat dengan kata sebelumnya. Jadi bebas nih, dia nggak harus padanannya seperti itu, nggak harus pasangannya preposisi yang itu, gitu. Contohnya adalah in, on, at, by, for, of, during, behind, beside, between, in front of, dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya nih teman-teman, misalnya kita ingin berbicara tentang waktu. Salah satu preposisi yang bisa kita gunakan adalah in. Contoh kalimatnya seperti ini. He was born in July. Dia lahir di bulan Juli. Nah, kita pakai preposisi in karena July itu menunjukkan waktu. Kemudian, kalau kita ingin berbicara tentang tempat nih, salah satu preposisi yang bisa kita gunakan adalah next to. Contohnya, he sat next to me. Dia duduk di dekat saya. Nah, di dekat itu kan menunjukkan tempat ya teman-teman, sehingga kita bisa pakai preposisi next to. Kemudian, misalnya kita ingin berbicara tentang pergerakan. Salah satu preposisi yang bisa kita gunakan adalah down. Contohnya, we used to walk down the hill. Kita biasanya berjalan di sekitar bukit, seperti itu. Kemudian, kalau kita ingin berbicara tentang cara nih, salah satu preposisi yang bisa kita gunakan adalah by. Contohnya, we went there by plane. Kita pergi ke sana dengan menggunakan pesawat. Nah, dengan menggunakan itu kan cara ya teman-teman, sehingga kita bisa pakai preposisi by. Kemudian, kalau kita ingin berbicara tentang fungsi, kira-kira preposisi apa ya yang ingin kita gunakan? Nah, kita bisa pakai preposisi for. They set a table for dinner. Mereka mengatur meja untuk makan malam. Fungsinya meja ini untuk makan malam gitu maksudnya, sehingga kita pakai preposisi for. And then, kalau kita berbicara tentang ukuran nih, kita bisa pakai preposisi by juga. They sell fabric by the meter. Seperti itu. Nah, kemudian ada 3 preposisi yang terkenal banget, yaitu in, on, dan juga at. Nah, masih banyak teman-teman yang bingung kira-kira penggunaan in, on, at itu seperti apa sih gitu. Nah, coba kita jabarkan satu persatu ya. Pertama, mulai dari in. In ini kita gunakan apabila kita ingin berbicara tentang lingkup yang besar. Contohnya, jika kita berbicara tentang tempat, in kita gunakan apabila kita berbicara tentang desa, kecamatan, kota, atau negara. Nah, desa, kecamatan, kota, negara, itu kan lingkupnya besar ya teman-teman, sehingga kita pakainya in. Contohnya adalah in Kediri. Kediri itu merupakan kota, sehingga kita pakainya in. Seperti itu. Gimana kalau kita ingin berbicara tentang waktu, tapi kita ingin pakai in nih? Kira-kira ini digunakan untuk apa ya? Coba kita lihat. Nah, in ini digunakan apabila kita ingin berbicara tentang minggu, bulan, tahun, atau abad. Bisa teman-teman bayangkan ya, bulan itu kan rentang waktunya besar. Begitu juga dengan tahun, apalagi abad ya. Nah, minggu juga seperti itu. Sehingga kita kalau berbicara tentang keempat hal ini, kita pakainya in. Misalnya in August, di bulan Agustus gitu, kita pakainya in. Oke, jadi bisa dipahami ya teman-teman, in itu kita gunakan apabila kita ingin membicarakan lingkup yang besar. Contoh-contohnya sudah ada di kanan dan kiri teman-teman di situ. Nah, tinggal teman-teman praktekkan saja. Kemudian gimana dengan on? Nah, on ini dia digunakan untuk lingkup yang jauh lebih spesifik, yang masih agak spesifik kalau dibandingkan dengan in. Apa aja tuh? Contohnya, kalau kita berbicara tentang jalan, nah itu kan jauh lebih spesifik ya dibandingkan desa ataupun kecamatan. Sehingga kita pakainya on. On the Lamtana Street misalnya, atau on the Panglima Sudirman Street, di Jalan Panglima Sudirman, di Jalan Lamtana, kita pakainya on.
Jadi bukan pakai in lagi, seperti itu. Sedangkan kalau untuk waktu, on itu digunakan apabila kita berbicara tentang hari atau tanggal. Misalnya on July 21st. Itu kan sudah masuk ke tanggal ya, tanggal 21-nya. Sehingga kita pakainya on July 21st. Kemudian, at itu kita gunakan untuk kalimat yang jauh lebih spesifik lagi. Misalnya, kita ingin berbicara tentang alamat nih. Alamat itu kan tempat yang spesifik ya, sudah pasti ada di situ, sehingga kita pakainya at. Misalnya, at 75 Brawijaya Street, Pare. Di Jalan Brawijaya nomor 475, Pare. Nah, itu kan suatu jalan yang spesifik, tempatnya sudah pasti ada di situ gitu teman-teman. Jadi kita pakainya at. Kemudian kalau waktu itu digunakan apabila kita ingin berbicara tentang jam. At 5 o'clock. Jadi bukan in 5 o'clock atau on 5 o'clock, melainkan at 5 o'clock. Bisa dipahami ya, dan bisa dibedakan bagaimana caranya kita menggunakan preposisi in, on, dan juga at. Nah, in, on, dan juga at ini digunakan apabila kita ingin menunjukkan suatu tempat atau posisi. Misalnya, on itu digunakan kalau yang ingin kita tunjukkan berada di atas. Misalnya, on the roof, di atas atap gitu. Bukan in the roof ya. Kalau in the roof berarti di dalam atap. Nah, kita kan berdirinya di atas atap. Jadi kita pakainya on, seperti itu. On the boat misalnya, di atas perahu atau di perahu. Kan kita nggak masuk di dalam perahunya, di dalam, maksud saya bukan di dalam kayunya perahunya gitu ya, tapi kita ada di atasnya perahu, mengambang seperti itu. Jadi kita pakainya on. Kemudian ada juga in lagi nih. Nah, kalau in ini digunakan apabila kita berada di dalam suatu hal atau di dalam suatu ruangan. Misalnya in the classroom, di dalam kelas. Sedangkan at itu kita gunakan apabila kita berada di sekitaran tempat itu. Misalnya at school. Oke. Bisa dibedakan ya penggunaan on, in, dan juga at. Nah, kalau tadi sudah free preposition, sekarang kita berbicara tentang bound preposition. Bound preposition ini merupakan preposisi yang terikat dengan kata sebelumnya, dalam artian tidak bisa kita pisahkan. Sudah pasti padanannya yang seperti itu. Misalnya, bound preposition apabila kita gandengkan dengan verb. Apply for, believe in, belong to, concentrate on, press into, depend on, dan lain sebagainya. Jadi seperti ini maksudnya teman-teman. Apply itu harus selalu digandingkan dengan preposisi for. Tidak bisa diubah-ubah menjadi apply in atau apply to atau apply into. Jadi kalau apply ya harus pakai for seperti itu. Kalau believe harus selalu pakai in. Kita nggak bisa pakai believe to atau believe for. Kalau belong to itu juga sama. Kita harus selalu pakai to untuk padanan kata belong. Kita nggak bisa ganti dengan apapun. Begitu juga dengan kalimat-kalimat lainnya. Contoh lainnya adalah look for, artinya mencari, kemudian look after, artinya merawat, look into, look on, look through, dan lain sebagainya. Kalau kita tadi sudah berbicara tentang verb dan juga preposition, sekarang contoh dari noun dan juga preposition. Contohnya adalah reason for, need for, increase in, difficulty in, example of, cause of, photograph of, answer to, dan invitation to. Contoh lainnya adalah attitude to atau towards, relationship with atau relationship between, difference between, dan difficulty with. Nah, gimana kalau adjektif ditambahkan dengan preposisi? Contohnya adalah seperti ini ya teman-teman. Good at, bad at, famous for, interest in, afraid of, fond of, dan lain sebagainya. Ada juga excited about, worried about, surprised at atau surprised by, responsible for, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat contoh-contohnya di sini ya. Jadi harus teman-teman ingat kalau preposisi-preposisi ini tidak bisa digantikan dengan preposisi yang lain. Jadi kalau good at itu harus selalu seperti itu. Kita nggak bisa gantikan dengan good in atau good on. Begitu juga dengan different from. Nah, kalau ini pengecualian ya, kita bisa pakai from atau kita bisa pakai to. Tetapi hanya dua preposisi itu, kita tidak bisa gantikan dengan preposisi yang lain. Oke, itu saja penjelasan untuk preposisi kali ini. Jadi diingat-ingat ya, practice makes perfect. Silakan latihan sebanyak-banyaknya agar teman-teman bisa lebih paham lagi materi yang sudah disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.